Selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi Bu. Baik, kita ketemu lagi di sini dalam coaching. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan Pak Arya di classroom. Saya sudah mengamati pembelajaran Pak Arya yang luar biasa. Memang Pak Arya top deh, guru rekan dan guru senior saya yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu. Sampai saya sendiri bingung ya mau nyari celahnya di mana begitu Pak Arya. Ini yang Pak Arya lakukan, saya perhatikan itu sudah sudah bagus sekali dan malah bisa saya tiru begitu. Ini pembelajaran yang daring tetapi modelnya model baru yang saya belum pernah melakukannya. Jadi nanti akan saya ikuti nih. Saya Baik. izin dulu. Baik, silakan. Kita sharing Bu. Ya. Baik, ini mungkin saya hanya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait yang sudah Pak Arya lakukan tadi, kemudian yang saya lihat tadi di proses pembelajaran. Ini hanya pertanyaan aja ya Pak Arya. Iya, silakan. Yang pertama, biasanya Pak Arya menyampaikan persepsi dan motivasi dalam pembelajaran itu waktunya kapan? Persepsi dan motivasi. Ya, persepsi dulu deh. Ya, Persepsi dulu ya. persepsi yang saya lakukan biasanya itu di awal pertemuan. Ya, awal pertemuan. Itu setelah berdoa atau setelah absen atau biasanya waktunya pada tahap pembelajaran itu? Setelah selesai berdoa, kita absen, kemudian apresiasi. Jadi setelah berdoa ya? Iya. Terus kalau motivasi itu? Motivasi bisa saja saya lakukan di awal pertemuan, setelah sesi, kemudian di tengah-tengah pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Berarti motivasi itu setelah di awal, setelah persepsi, Iya. atau motivasi dulu? Ya, motivasi dulu bisa, Ya. ya, atau persepsi dulu juga bisa. Jadi biasanya Pak Arya melakukan di awal, bisa di tengah, bisa di Iya, akhir. betul. Bisa tiga-tiganya. Iya, begitu. bisa tiga-tiganya. Tapi kalau di awal itu sebelum persepsi? Sebelum persepsi saya lakukan untuk motivasi. Dengan harapan anak-anak bisa lebih fokus untuk mengikuti proses pembelajaran saat itu. Terima kasih Pak Arya. Terus pertanyaan berikutnya, tadi saya mengamati penyampaian KD, penyampaian materi, penyampaian tujuan pembelajaran gitu ya. Itu biasanya yang Pak Arya lakukan itu urutannya gimana antara KD, kemudian materi yang akan dibahas gitu, dan tujuan pembelajaran. Di kelas biasanya urutannya seperti apa? Yang biasa saya lakukan sistematika atau urutan di skenario pembelajaran dan pelaksanaannya itu saya awali dengan KD dulu. Ya. Setelah KD tujuan pembelajaran, selanjutnya materi. Ya. Tadi saya lihat sudah seperti itu yang Pak Arya lakukan, jadi mulai dari KD, kemudian tujuan pembelajaran dan materi. Jadi setiap pertemuan Pak Arya melakukannya seperti itu ya. Iya. KD, terus
tujuan, baru materi. judul materinya apa gitu. Terus satu lagi Pak Arga, tadi saya lihat di bagian penutup pembelajaran itu Pak Arya sudah melakukan kesimpulan bersama-sama dengan anak-anak begitu. Terus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyimpulkan begitu. Terus Pak Ari sudah sangat bagus menanggapi kesimpulan anak dan memberi penguatan dan memberi penambahan kesimpulan dari yang anak-anak sampaikan, tetapi yang dirasa oleh Pak Ari belum tersampaikan di anak-anak itu udah sangat bagus sekali saya lihat. Kemudian setelah kesimpulan terus mengadakan evaluasi dan itu waktunya juga saya lihat sudah sangat bagus ya, sudah sangat sesuai begitu ya. Oke. Terus yang ingin saya tanyakan ini itu kan mungkin di antara kesimpulan dan evaluasi itu kan saya tadi lihat kesimpulan dulu baru evaluasi kan urutannya seperti itu ya. Betul. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah pada proses pembelajaran ini Pak Arya kan melakukan refleksi ya. Nah, pertanyaan saya tuh biasanya Pak Arya melakukan refleksi ini waktunya kapan gitu? Terus bentuknya seperti apa gitu? Oke. Refleksi yang saya lakukan itu biasanya di jeda penyampaian materi. Di situ ada jeda, kemudian di situ ada refleksi. Ya, bentuknya ya pertanyaan, baik itu pertanyaan dari saya sendiri sebagai guru atau pertanyaan dari peserta didik. Saya ketemu Pak Arya. Ya. Jadi refleksi itu Pak Arya lakukan setelah selesai penyampaian materi sebelum kesimpulan. Iya. Atau setelah kesimpulan atau bersama-sama dengan kesimpulan ya? Sebelum kesimpulan. Sebelum kesimpulan. Jadi setelah penyampaian materi langsung refleksi ya, baru ke kesimpulan. Jadi waktunya setelah penyampaian materi. Baik, kayaknya sudah cukup yang saya tanyakan. Mohon maaf. Ya, Pak Arya, karena kita di sini kan sharing. Ya. Ibu adalah partner kerja saya. Saya merasa belum puas apa yang sudah saya lakukan karena saya butuh masukan dalam hal apa yang sudah saya sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, saya merasa belum puas. Kalau ada hal-hal yang sekiranya dari ibu sebagai supervisi, tolong masukannya untuk pembenahan proses KBM saya selanjutnya. Ya, baik. Yaitu ya, kalau saya melihat keseluruhan, jadi yang Pak Arya lakukan itu mendekati sempurna lah ya. Memang sih nggak ada yang sempurna ya, tapi udah mendekati sempurna, makanya saya sampai bingung cari celahnya di mana begitu. Jadi itu udah sangat bagus. Saya lihat langkah-langkahnya sudah sesuai dengan OTP dan runut, begitu sudah runut dari awal sampai akhir ya. Kayaknya masukannya apa ya? Ya tadi saya cuma mungkin belum
belum tahu atau belum mendengar persepsi dan motivasi itu aja gitu. Oh, iya. Mungkin Pak Arya sudah menyampaikan, tetapi saya mendengarnya di posisinya di mana begitu. Iya, iya. Itu aja sih kayaknya. Sama yang refleksi itu Pak Arya, yang refleksi itu tadi mungkin Pak Arya sebetulnya sudah menyampaikan, tetapi dalam bentuk dalam bentuk ya mungkin pertanyaan-pertanyaan Ya, itu mungkin ya. yang barangkali saya kurang menangkapnya kalau itu sebetulnya Ya. refleksi gitu. Ya, gini Bu, karena refleksi yang kami lakukan bisa saja tidak bunyi dalam video tadi, Ya. tetapi dia sifatnya online. Ya. Oke. Ya, saya kira cukup ya Pak Arya. Ini terima kasih banyak, saya sudah dibantu. Pak Arya adalah senior saya, guru mitra saya, dan sekaligus guru saya, jadi Oke. saya banyak belajar dari Pak Arya. Kalau saya melakukan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, sama-sama. Masih saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya.